Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Konteksnya pada masa dulu kita kan pakai jeding atau jeding, bak mandi. Nah, sebelum tangan kita masuk ke bak mandi, cuci dulu. Diambil gayung, cuci. Khawatir, kenapa dipakai gayung? Tujuannya khawatir tangan kita mengandung najis. Habis pegang kucing, kucingnya kencing misalnya. Ya. Nah, atau tangan kita sebelum berkumur, sebelum memasukkan ke hidung, wah, cuci dulu tangan kita. Cuci dulu. Cuci dulu 3 kali. Kok bau ya? Wah, habis megang kucing semalam. Kemudian yang ke-4 yaitu bersiwak, gosok gigi. Sahih Bukhari 847, laula an asyqa ala ummati la amartahum bil wudu'i inda kulli salatin. Jika tidak memberatkan umatku, la amartahum, sungguh aku akan perintahkan mereka bisiwaki, gosok gigi atau siwak. Ma'akulli wudu'ihi atau ma'akulli wudu'in, setiap mau wudu itu. Makanya ketika pas kita mandi atau sebelum mandi gosok gigi, niatkan bahwa ini gosok gigi karena nanti akan wudu gitu. Jadi gosok gigi punya niat dalam batin kita mengatakan mau wudu itu sunnah. Meskipun gosok gigi itu sudah sunnah, pahala sunnahnya double. Pahala gosok giginya sendiri dan pahala gosok gigi menjelang wudu gitu. Ini pentingnya niat. Kemudian yang kelima, berkumur-kumur 3 kali. Berkumur. Yang keenam, membersihkan hidung dengan air 3 kali. Nah, ini caranya begini. Cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya hadis yang berkumur sama membersihkan hidung ke dalam air itu, ke hidung dengan air itu satu hadis yang berbunyi yaitu bahwa ketika Nabi berwudu, fatamat madha wastansyaqa wastansyara bi thalathi arafat, bi thalathi ghurafat, bahwa Nabi itu ketika wudu berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian masing-masing 3 kali. Nah, masukkan air ke hidung dengan tangan kanan, membersihkan dengan tangan kiri. Apakah dengan yang kecil, yang penting bisa masuk ke jempol, kalau nggak bisa masuk. Yang bisa masuk ini ya, ibu jari atau ini. Apa tujuannya? Supaya hidung kita betul-betul bersih dari upil, bersih dari kotoran. Jangan sampai nanti pas sholat begini, imam khusyuk baca Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kenapa pas wudunya masukkan air ke hidungnya itu tidak sambil dibersihkan. Nah, Nabi mengajarkan masukkan air ke dalam hidung itu dengan tangan kanan, membersihkannya dengan tangan kiri. Nah, gini. Nah, gitu. Yang penting yang bisa masuk ke lubang hidung gitu.
Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh yaitu tahlilul lihyatil kassati, menyela-nyelai jenggot yang lebat, yang cuman 2 biji ya usah. Yang lebat kata Nabi, al-kassa itu lebat. Tahlilul lihyatil kassati, menyela-nyelai jenggot yang lebat. Abu Dawud nomor hadis 145 yang berbunyi, wa qala hakadza amrani rabbi azza wa jalla. Bahkan Nabi itu ketika berwudu, karena beliau punya jenggot, beliau fa'adkhalau tahta hanki fa khallala bi lihyatahu gitu. Silakan. Oh, jenengan enggak, masih pendek tipis, enggak usah. Itu belum dikatakan lebat itu. Yang kedelapan, mengusap seluruh kepala. Di tiga mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, itu fardunya kan sebagian saja. Tapi ketika seluruhnya itu sunnah. Bagaimana praktek Rasulullah? Yaitu famasaha ra'sahu biyadaihi, bahwa Nabi mengusap kepalanya dengan tangannya. Dengan kedua tangannya. Biyadaihi, bukan biyadihi tapi biyadaihi, dengan kedua tangan. Terus fa aqbala bihima wa adbara, ba'da bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja ila al-makan. Gini, tangan dipasukan dikasih air, setelah itu gini. Nabi kalau wudu dari depan begini, terus belakang ke depan. Nah, air lagi, terus gini. Waduh, botak saya kelihatan, tidak malu. Gini, ya gini. 2, 3, dibasahi dulu, usap depan. Nah, ini kena semua loh ini, semuanya kena. Pak Taufik, boleh nggak begini aja, satu tangan? Boleh, hanya tidak mendapatkan pahala sunnah, gitu aja. Nggak. Boleh. Lah kan kasihan kalau umumnya harus 2 tangan, yang kalau orang nggak punya tangan, tangannya hanya 1, nah itu sah gitu ya. Pak Taufik, ada orang nggak punya kedua tangan, orang lain yang membutuhkan, boleh, ya, boleh. Dibantuin itu boleh, kalau lagi uzur syar'i. Baik, sekarang yang keberapa? Yang ke-9. Yaitu yang ke-9, mengusap telinga bagian luar dan dalam. Mengusap telinga bagian luar dan dalam. Ibaratnya berbunyi mashul udhunaini zahirihima wa batinihima. Ini ya. Jempol yang keluar, ini Pak. Jempol yang keluar, tapi diusap ya, bukan dibasahi, diusap. Tangan kita dibasahi dulu, terus diusap ini. Yang jempol itu bagian luar, kemudian yang apa ini? Telunjuk bagian dalam gini. Ini luar. Nah ini, terus ini telunjuk gini. Di luar dalam. Kenapa kok jempol? Karena lebih gampang. Kalau gini repot kan tuh. Jempol dulu. Jempol bagian luar, terus yang dalam bisa ibu jari begini, gitu. Ya ini kan bisa gini 2, gitu.
Hanya bukan begini ya Pak, bukan, tapi betul-betul dibersihkan gitu. Kemudian yang ke 11, 10. Tadi kan udah. Mengusap telinga bagian luar dan dalam itu 10. Oh iya. Baik, sekarang berapa? 10. Menyela-nyelahi jemari tangan ini dan kaki. Jadi ketika wudhu membasuh tangan ini diginiin. Ini selah-selahnya ini diginiin. Nah, termasuk nanti kalau kaki menyelah-nyelahi. Tawadda fa khallal asabi'ah rijlaihi wa khallala bin asabi' wa baligh fil istinshaq. Jadi Nabi itu kalau wudu menyela-nyela. Ini. Kemudian yang ke 11 yaitu melakukan yang fardu dan yang sunnah masing-masing 3 kali. Namanya at-taslis, 3 gitu. Jadi ketika mencuci tangan dulu, cek bersih. Nah, kumur 3 kali, masukkan air ke hidung dan membersihkannya 3 kali. Kemudian itu yang sunnah-sunnah kan. Terus wajah yang fardu 3 kali, terus sampai kaki. Gitu. Namanya at-taslisu. Kata sahabat Utsman, ia berkata, ala urikum wudu'a Rasulillah. Maukah kalian aku tunjukkan? Aku beritahu bagaimana wudunya Nabi. Kemudian summa tawaddo'a salasan. Bahwa Nabi berwudu masing-masing 3 kali. Sahih Muslim nomor hadis 230. Kemudian yang ke 12 yaitu taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan tangan kanan atas yang kiri. Taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Apa? Fil yadaini wal rijlaini, untuk tangan dan kaki. Untuk tangan dan kaki. Kanan dulu baru kiri. Kaki kanan dulu baru kaki kiri gitu. Boleh enggak Pak Taufik kiri dulu? Misal boleh, tetapi makruh. Apa? Makruh. Yang ke-6 yaitu menggosok ad-dalaku. Ya 13. Oh, maaf ini kurang konsentrasi. Ini pikiran saya sudah mau pulang kampung ini. Karena emang saya mau pulang kampung. Habis dari sini saya siap-siap, saya ke Kediri dulu, terus ke Pasuruan Jawa Timur. Nah, nomor berapa tadi Bu? 13. Menggosok. Seperti apa Taufik? Begini. Jadi menggosok itu ketika kita cuci tangan bukan hanya keran, enggak, tapi digosok begini. Digosok. Ketika mencuci muka bukan hanya begini. Bukan, tapi digosok. Digosok. Digosok gini. Digosok. Bukan hanya air. Ya. Boleh, tapi sayang pahala menggosok enggak dapat gitu. Menggosok. Kemudian yang ke-14 mualah yaitu beriringan
beriringan. Maksudnya Bapak Taufik, yaitu ghuslul a'dha'i bitatabu'i min ghairi qita'in bahaitsu yaghsilul 'udwa ats-tsani qabla an yajiffal awal ittiba'an lin nabi. Si nabi itu begini. Maksudnya begini, mualah itu pas wudhu nih, telepon, ding, 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 ding. Muka tuh, waalaikum ya mah, ini lagi di masjid mah, mau sholat, ntar mah ya, oh lagi wudhu lagi lanjutin, tadi kan muka, nah, langsung tangan gitu, boleh, tetapi pahala sunnah mualah nggak dapat dan makruh berjarak. Pahala sunnahnya nggak dapat, makruh ngomong. Atau begini, wudhu di rumah, sengaja setelah telinga, apa kata kita? Antara kakinya di masjid dah. Orang dekat begini, kan bener dipraktekin. Jadi dari niat sampai telinga itu di rumah, kaki di masjid, boleh. Tetapi hilang pahala sunnah. Yang disebut mualah itu yang penting bagian yang awal tadi belum kering. Nah, ini enggak, wudhunya jam 7 sampai telinga, kemudian jam 7:30 kaki udah kering gitu. Ya, udah kering gitu. Itu namanya mualah. Yang ke-15, melebihkan basuhan atau usapan. Maksudnya begini, kalau tangan itu siku ini batasannya, lebihkan sedikit, lebihkan aja. Kalau kaki itu sampai mata kaki, lebihkan di atasnya itu namanya melebihkan basuhan. Kemudian yang ke-16, hemat air, tidak boros. Hemat air dan tidak boros. Jadi kalau keran cukup separuh puter bisa, jangan sepenuhnya. Sayang air. Kalau 1/4 buka keran cukup, nggak usah setengah gitu Pak. Kan ketika keran dibuka penuh, ngucur terus, pasti air yang terbuang lebih banyak. Tapi kalau setengah, insya Allah yang terbuang sedikit. Kalau 1/4 lebih hemat lagi gitu. Itu maksudnya. Jadi hemat air. Apa dalilnya? Sahih Bukhari 198. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Kemudian yang ke-17, tidak berbicara saat wudhu. Nah itu ketika kita wudhu nggak bicara, itu otomatis mendapatkan pahala sunnah. Umpama nih wudhu ngomong, teman kita ngajak ngobrol. Ini misal pas muka begini, Frank, semalam kamu bakar apa? Lele atau ayam? Wah, aku bakar kambing. Wudhunya nggak batal, hanya tidak mendapatkan pahala sunnah diem dan makruh, gitu ya. 18, yaitu membaca tasyahud
dan doa setelah wudu. Sahih Muslim nomor hadis 234. Kita baca bersama-sama. Saya dulu dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Silakan. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ninya panjang. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selesai dah. Pak Ustadz, saya ditanya, itu kan doa kafaratul majlis yang terakhir. Ya, sama. Jadi doa kafaratul majlis itu ada kesamaan dengan doa di akhir wudu. Tapi minimal baca asyhadu alla sampai selesai cukup boleh. Tapi kalau nggak buru-buru sayang. Kecuali imam sudah waladhdallin amin, ya cukup yang pertama saja. Tapi kalau lagi senggang, lagi enak waktunya, baca semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Nah, 18 poin ini jika tidak ada uzur syar'i sebaiknya kita kerjakan. Agar apa? Agar wudhu kita sempurna. Nah, menyempurnakan wudhu itu perintah Rasulullah. Asbighil wudhu, sempurnakan wudhu. Kemudian yang berikutnya ada 7 hal yang makruh kita kerjakan. Makruh, sebaiknya jangan gitu. Yang pertama, al-israf fil ma',
berlebihan menggunakan air kayak tadi. Yang kedua, taqdimul yusra 'alal yumna, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, mendahulukan tangan kanan, mendahulukan yang kiri atas yang kanan, balik, mendahulukan yang kiri atas yang kanan, ini makruh. Mendahulukan kaki kiri atas yang kanan itu makruh, meskipun sah. Kemudian yang ketiga, at-tansyifu bimindilin illa li'udrin, menyekah wudu dengan sapu tangan atau anduk, enggak usah. Jadi habis wudu muka enggak usah, biarkan air bekas wudu di muka itu kering sendiri, kecuali ada uzur gitu. Apa? Misalkan kata dokter jangan banyak kena air misalnya. Jadi Sahih Bukhari nomor hadis 256, Sahih Muslim 317. Jadi makruh. Yang keempat, darbul wajhi bil ma', memukul muka, wajah dengan air. Contoh begini, ada orang wudhu begini, jangan, tapi dipijit, ditekan saja, bukan enggak ya. Kalau benar itu menampar-nampar dengan air itu makruh. Yang kelima, az-ziyadatu ala salasin yaqidan bil ghusli aw fil mashi, sengaja lebih dari 3 kali, lebih dari 3 kali, padahal yang pertama kedua sudah cukup, disunnahkan yang ketiga masih 3 kali, masih 4 kali, jangan, makruh. Yang keenam, al-isti'anatu biman yaghsilu lahu a'dha'ahu min ghairi udhrin, minta tolong orang lain agar membasuhnya atau mengusapnya. Misal Taufik seorang Irjen Pol, punya ajudan 4. Ajudan pertama muka, yang nyuci muka, basuh muka ajudan yang pertama. Ajudan kedua tangan, boleh, tapi makruh. Ajudan yang ketiga kepala. Ajudan yang keempat kaki, boleh tapi makruh. Kenapa? Li'anna fihi nau'an minal takabburi, berpotensi takabur, sombong, tidak boleh. Nah, yang ketujuh, al-mubalaghah fil madmadh wal istinsyaq lis-shaim, berlebihan berkumur atau masukin air ke hidung ketika dia puasa, apakah puasa sunnah terlebih puasa wajib. Nah, itulah hal-hal yang harus kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan ketika yang 6 rukun wudhu kita kerjakan, yang sudah pasti 6 ini jika dikerjakan betul, wudhu kita sah, ditambah yang ke-18 tadi sunnah-sunnahnya, dan kita tinggalkan yang makruh, insya Allah nanti dipanggil kita pada hari kiamat ghurron muhajjalin, anggota wudhu kita ini, jasad kita ini punya tanda putih yang bersinar, yang bercahaya, insya Allah sebagai tanda kemuliaan kita nanti. Jadi untuk hidup mulia di hari kiamat, murah dengan apa? Berwudu yang baik dan sempurna. Nah, alhamdulillah kita tinggal di Bekasi, airnya murah. Saking murahnya banjir gitu. Saking murahnya gitu ya. Baik, barangkali itu ya. Saya persiapan mau betul-betul pulang saya. Tadinya mau izin, enggak usahlah, pulang kampung bisa agak siangan. Kebetulan istri saya sudah berangkat duluan sama anak. Saya nyusul, kangen juga rupanya.
Ya 2 minggu udah.